Sama-sama, Ya, Bang. thank you. Pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan. Sebelum kita membaca satu ayat firman Tuhan, saudara, saya akan sebutkan beberapa nama orang-orang yang ada di Alkitab dan orang-orang yang mungkin saudara pernah dengar yang walaupun tidak tertulis dalam Alkitab. Abraham, Yusuf, Musa, Daud, ini mereka dalam Alkitab. Kemudian orang-orang yang tidak dalam Alkitab, saudara ya. The Wright Brothers, Thomas Alva Edison, kemudian Billy Graham. Kemudian saudara pasti kenal nih, Mark Zuckerberg, ya, Larry Page, Sergey Brin. Nah, korelasinya apa nih saudara dengan topik kita History Driver hari ini? Nama-nama ini adalah nama-nama yang orang kenal sebagai pencetak sejarah atau the history driver. Nah, saya percaya nih pemirsa sekalian bahwa sebenarnya Tuhan memang sudah panggil setiap daripada saudara dan saya untuk meninggalkan suatu rekam jejak yang begitu besar, begitu dalam, bukan karena kita hebat, tetapi karena rencana Tuhan terhadap umat manusia ini sangat luas. Dan Tuhan tidak egois untuk melaksanakan rencana itu sendirian saja bersama dengan malaikatnya. Tetapi Tuhan menciptakan manusia supaya legasinya Tuhan dapat diteruskan kepada umat manusia. Nah, tentunya ada banyak nama-nama yang tidak dapat saya sebutkan pada saat ini. Ataupun nama-nama yang saya bisa sebutkan, misalnya Hitler, itu juga adalah seorang history driver dengan konotasi yang sangat negatif. Nah, kerap kali Tuhan Yesus juga pernah berkata nih dalam kitab Wahyu, aku berharap engkau panas ataupun dingin. Ya, tentunya kalau kita bisa memilih, pilihlah sesuatu yang baik. Nah, kalau kita percaya bahwa dalam kehidupan kita ada rancangan Tuhan yang sangat besar, kita tidak mau membuat sesuatu yang jelek. Karena apa? Nomor satu, kita akan memalukan nama Tuhan. Ini yang saya selalu katakan kepada banyak orang, terutama orang-orang yang ada di kantor saya, pemirsa sekalian. Kamu akan memalukan nama Tuhan pada waktu kamu hidup sembarangan. Nomor dua, kamu akan memalukan nama keluarga kamu. Nomor tiga, kamu akan memalukan diri kamu. Dan tentunya juga ternyata saya bisa stretch satu kali lagi, kamu akan memalukan anak-anak keturunan kamu, pemirsa sekalian. Ya. Nah, coba kita lihat ayat 1 firman Tuhan yang sangat, ini sangat penting untuk kita ketahui. Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang ke-9. Ulangan 7 ayat 9 firman Tuhan berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu keturunan. Tuhan itu baik, dan kebaikan Tuhan tidak dapat dibatasi hanya dengan 1, 2, 3, dan 4 keturunan. Tetapi firman Tuhan berjanji kepada kita, kebaikannya akan diberikan kepada generasi ke bawahnya. Nah, saya tahu saudara bisa sekalian bahwa dalam setiap kehidupan kita tidak semua daripada masa sekarang ini adalah masa yang baik. Pemirsa sekalian ya, kami pun dalam pelayanan pernah mengalami masa-masa yang susah, masa-masa yang tidak mudah. Nah, saya bisa katakan kepada Anda pada waktu mungkin Anda sedang merintis suatu usaha, satu pelayanan ataupun suatu hal apapun namanya, berikan waktu 3 tahun pertama. Ini adalah masa yang paling sukar, pemirsa sekalian, ya. Karena masa 3 tahun pertama ini adalah masa-masa yang dianggap masa-masa pembuktian, dan di sana akan ada begitu banyak ujian, yang mana akan ada banyak orang atau mungkin diri Anda harus bertanya dulu, yakin nggak kamu dengan apa yang kamu mau kerjakan? Nah, setelah Anda bisa melewati masa 3 tahun ini, tentunya saya percaya sudah ada pembuktian bahwa memang benar Anda yakin dengan apa yang mau Anda kerjakan. Terutama pada waktu kita berbicara masalah visinya Tuhan. Visi Tuhan ini besar, pemirsa sekalian. Visi ini akan dapat memandu Anda untuk dari mencapai poin A menuju ke poin B, ke C, D, dan berikutnya. Tetapi kerap kali, tahukah Anda bahwa visi ini saking besarnya dan usia manusia ini sangat terbatas. Dengar baik-baik, pemirsa sekalian. Apabila Anda percaya bahwa Anda menerima visi Tuhan dengan baik, maka percayalah bahwa visi ini tidak akan pernah mati. Usia Anda boleh terbatas. Firman Tuhan mengatakan usia manusia sampai 70 tahun atau mungkin 80 tahun. Ada sampai dengan hari ini ada orang-orang yang berumur 100 tahun. Nah, tetapi seberapa tua pun pencapaian usia Anda, atau sebaliknya, seberapa pendek pun pencapaian usia Anda, visi Tuhan yang Tuhan tanam dalam hidupmu tidak akan pernah mati. Kalau kau percaya, katakan amin. Nah, oleh karena itu saya berkata kepada Anda, seperti Pak Sam katakan, sejauh Anda menarik masa lalumu, melihat, tidak takut kembali akan masa lalumu. Pada waktu Anda menarik masa lalu, ada 2 hal yang mungkin Anda akan temukan. Yang pertama, Anda akan menemukan betapa jeleknya nenek moyang keturunan Anda. Betapa disfungsionalnya keturunan Anda. Ya, nenek moyang ke atas Anda. Nah, ini menunjukkan betapa beruntungnya saat ini kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus.
Karena dalam Galatia 3:13 dikatakan Tuhan Yesus sudah menebus setiap kutuk daripada hukum Taurat. Setiap kutuk yang nenek moyangmu pernah kerjakan. Dengar baik-baik. Kutuk nenek moyang saudara sudah ditebus dengan darah yang mahal oleh darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Anda akan menemukan rekam jejak yang menarik yang ternyata membuat Anda kaget. Betapa luar biasanya keturunan-keturunan di atas Anda, dan mereka adalah orang-orang yang sudah hidup dengan iman. Mungkin mereka tidak langsung sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka sudah melakukan sesuatu yang mulia dalam skala dan pengertian mereka. Dan kemungkinan besar tanpa mereka sadari sebenarnya mereka sudah menerima satu visi Tuhan yang sangat besar. Dan pada waktu Anda mulai menoleh ke belakang, Anda sudah tidak takut dengan masa lalu itu, maka berarti ada satu tongkat estafet yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan saya berkata kepada Anda sekarang, terima tongkat estafet ini. Terima tongkat estafet itu, dan kemudian masa depan Tuhan berkata, lari dan kemudian selesaikan pertandinganmu. Dan Tuhan berkata, aku punya rancangan yang indah buat kamu, dan ini bukan rancangan kecelakaan. Dan rancangan ini akan membuat kamu menjadi orang yang akan mencetak sejarah dengan luar biasa. Bukan karena kamu hebat, tetapi ada rencana Tuhan yang besar. Dan dia memakai saudara dan setiap siapapun yang kita temui pada saat ini untuk memuliakan namanya dan memberikan pengaruh kerajaan surga kepada orang-orang ini. Apakah Anda diberkati dengan acara ini? Apakah Anda tertantang untuk menjadi seorang history driver? Kalau Anda mau menjadi seorang history driver, saya mengajak Anda untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau melihat setiap kehidupan kami. Kami tahu bahwa kehidupan kami tidak sempurna, Tuhan. Oleh karena itu kami sangat perlu Engkau. Tolong kami, Bapa. Dan kami percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sudah menguduskan kami. Terima pemirsa sekalian. Aku mengucapkan masa lalumu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Engkau perlu Tuhan Yesus. Dan pada waktu Anda masih hidup sembarangan, sekarang adalah masa yang terbaik untuk Anda bertobat. Terima pengampunan. Kalau Anda bertobat, Tuhan adalah Tuhan yang maha kasih. Dan dia sanggup memberkati anak-anak keturunanmu. Bukan atas apa yang kau sudah pernah lakukan. Tetapi karena janjinya adalah iya dan amin. Aku melepaskan urapan dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat ini. Terima masa depan yang indah. Dan terima tongkat estafet. Visi Tuhan yang besar dia berikan kepada saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati saudara. Yang percaya katakan. Amin. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.